Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang petani tidak akan begitu saja menebang atau membinasakan pohon atau tanaman yang ditanamnya bila tidak berbuah. Petani itu akan mengamati, mengevaluasi mengapa tanamannya demikian. Kemudian petani itu akan mengupayakan cara agar tanaman itu berbuah. Tanaman itu diberi pupuk, disiangi agar gulma dan semua hama penyakit tidak mengganggu. Petani itu tidak mau rugi, sekaligus membuktikan rasa cinta pada tanamannya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan kematian dan kesalahan atau dosa. Datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Orang-orang itu tentu menyangka kematian orang-orang itu akibat dari dosa atau kesalahannya sendiri. Orang-orang itu merasa dirinya bersih dan tidak bersalah. Padahal
mereka bisa mengalami nasib yang sama. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyatakan bahwa kematian orang-orang itu di tangan Pilatus itu bukan akibat dari dosa mereka. Bisa diartikan di antara orang yang mati itu juga ada orang-orang baik, bahkan orang suci. Berarti kemalangan atau kematian bisa dialami oleh siapa saja, entah orang baik dan orang berdosa. Dalam hidup sehari-hari, ketika terjadi musibah pada orang-orang yang dipandang baik, banyak orang bertanya, bahkan dengan nada protes, mengapa orang sebaik itu tertimpa musibah seperti itu? Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan menjadi penting karena merupakan salah satu dasar dari penyelamatan, seperti dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Selain itu, keselamatan juga terjadi karena rahmat karunia Allah. Sama seperti pohon milik petani tadi, pohon ara yang tidak berbuah akan ditebang. Namun sebelumnya tetap diberi kesempatan dengan dipupuk, disiangi. Jikalau tidak berbuah juga, baru akan ditebang karena percuma kalau dibiarkan hidup. Saudaraku yang terkasih, manusia juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Tuhan tidak membiarkan manusia terus jatuh ke dalam dosa. Sebaliknya, Tuhan memberi hidup sehingga ada kesempatan untuk bertobat. Tuhan Yesus yang adalah pengurus kebun itu, dialah yang mempertahankan kita. Tuhan menaruh harapan besar pada kita untuk berbuah. Dengan rohnya, Tuhan merawat kita dengan berbagai sarana hidup yang kita miliki. Sandang, pangan, papan, kerabat, dan teman atau sahabat. Tuhan merangkul dan memupuk kita dengan semangat hidup yang dengan kasat mata datang kasih dari sesama dalam pergaulan. Dengan cara itulah Tuhan memelihara dan memupuk agar kita tumbuh subur untuk berbuah. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk bertobat dan membaharui hidup. Betapa besar anugerah ini. Malaikat pun iri dengan manusia. Sekali berdosa, malaikat ditolak dan berubah menjadi setan. Namun bagi manusia, seberapa kali berdosa, seberapa besar pun dosanya, Allah masih memberi kesempatan dan memberi pengampunan. Akan tetapi, sering kita tidak menggunakan kesempatan untuk membaharui diri, untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari mengambil tawaran dari Allah ini, sehingga kita dapat berbuah bagi hidup dan lingkungan. Tawaran Allah itu salah satunya adalah ada pada sakramen tobat. Inilah kesempatan dan karunia luar biasa dari Allah. Mari kita gunakan untuk bertobat lewat sakramen pengampunan dosa. Belas kasih dan kerahiman Allah menjadi nyata dalam hidup, dan pertobatan selalu menghasilkan buah-buah kebaikan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Tuhan Yesus Kristus, puji syukur atas hidup kami.
sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan dosa. Semoga pertobatan kami menghasilkan buah, sehingga hidup kami berguna di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan Putra Tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.